Oke, baiklah semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya ya. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada orang-orang yang ada di dalam grup. Nah, kebetulan saya ada di dalam satu grup dan di dalam grup itu ada pertanyaan yang dilontarkan perihal penciptaan ya. Perihal penciptaan dan pertanyaannya adalah siapa pelaku dari penciptaan? Apakah Bapa, Firman atau anak itu? Atau siapa oknum yang menjadi pelaku di antara ketiga oknum ini, pelaku penciptaan? Nah, sebenarnya begini, teman-teman, Bapak Ibu, saya mau berkata begini, tiga-tiganya adalah pelaku dari penciptaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah pelaku dari penciptaan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Artinya bahwa Yohanes 1 ayat 1 mau menjelaskan bahwa ternyata firman ini Allah. Pada mulanya, en arche en hologos. Ya. Dan logos ini, firman ini dia bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Ada Allah, ada firman. Dan firman ini adalah Allah, ya. Firman ini adalah Allah. Artinya bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa ada dua Allah di situ. Ada firman, ada Allah. Firman ini dikatakan Allah. Dan firman ini pada mulanya en arche atau di dalam bahasa Ibrani itu bereshit. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 bereshit bara Elohim et samayim. Nah, di situ ternyata di dalam kitab Kejadian itu pun menjelaskan bahwa bereshit bara Elohim. Kata bara itu adalah adalah kata tunggal ya. Satu pekerjaan atau satu tunggal, tapi yang dikerjakan adalah Elohim, bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan itu, bara itu, dia menggunakan kata tunggal. Namun Allah di situ dia menggunakan kata Elohim. Elohim itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu mengandung kejamakan, kemajemukan. Him dari akhiran im. Ya, im kalau kita belajar bahasa Ibrani itu jamak. Nah, artinya bahwa ada Allah yang jamak itu yang melakukan satu tindakan. Ya. Artinya bahwa Allah yang jamak itu melakukan penciptaan. Lalu yang jamak ini siapa? Ternyata kalau kita lihat ke dalam perjanjian baru, kita akan dapatkan pada saat Yesus dibaptis itu, Yesus yang dibaptis ada Roh Kudus, ada suara dari langit, yaitu Bapa. Nah, Yesus pun berkata begini, ego emi, aku adalah air hidup. Aku adalah mana yang turun dari surga. Kata aku adalah, itu dia menggunakan istilah ego emi, yang sama dengan istilah yang Allah gunakan kepada Musa ketika Musa bertanya bahwa di dalam Keluaran itu, kalau bangsa ini bertanya siapa yang menyuruh aku, mengutus aku. Lalu Tuhan berkata bahwa pergilah dan katakanlah aku adalah yang aku ada. Aku adalah aku. Nah, pernyataan Yesus aku adalah itu sama menjurus kepada pernyataan Allah di dalam perjanjian lama. Aku adalah aku. Oke, sampai di situ poin pertama. Lalu yang berikutnya, Yesus berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama di pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Istilah bersama-sama itu adalah sejajar, ya, berhadap-hadapan, setara, equal. Nah, jadi siapa pelaku penciptaan? Tritunggal, Allah Tritunggal itu, atau Allah yang majemuk, Allah yang jamak, ya, namun dalam satu tindakan. Lalu bagaimana Allah yang jamak itu kita representasikan? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Yesus berkata apa? Pada mulanya dia sudah ada sejak semula. Allah ada sejak semula, berarti Yesus adalah Allah. Allah pelaku penciptaan. Yesus berkata bahwa dia pun menciptakan. Artinya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, mungkin ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua tentang pelaku penciptaan. That's right, pelaku penciptaan adalah Allah Tritunggal. Ada di situ melakukan penciptaan. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 di situ ada seolah-olah satu interaksi antara Allah itu
yang berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya bahwa di dalam pernyataan itu pun menunjukkan bahwa ada kejamakan di situ, di dalam kealahan itu. Tapi satu tindakan, maka kita berkata bahwa ternyata Beresit bara Elohim itu mau berkata bahwa Allah yang Tritunggal, Allah yang tiga pribadi, atau Allah yang punya banyak pribadi, tapi satu tindakan, tapi satu esensi. Mungkin dapat memberkati kita semua. Thank you, God bless.